para segenap, para kiai, para ajengan, para ustadz dari berbagai wilayah yang ada di Nusantara hadir pada kesempatan ini, maka kami ucapkan selamat datang di kota Tangerang Selatan. Bagikan kepada jamaah yang ada di Hong Kong, saya bagikan jamaah saya yang ada di Singapura, supaya mereka mengamalkan kitab munajat. Ketika kita berdakwah menggunakan baju hitam saja ini luar biasa. Orang-orang yang ada di Ummul Qura, ya santrinya, ya orang tua walinya, ya alumninya, ya pada sukanya, ya orang-orang yang mengikuti abinya, bukan hanya ngambil tenar abinya saudara, tapi mengikuti manhaj dan munajat yang disusun oleh abi saudara-saudara sekalian. Kita ini manusia nih, ada yang niru ular, ada yang niru ulat. Di sini saya maklumatkan bahwa beliau adalah akan mendapat anugerah dari para raja dan sultan, yang teken nanti raja dan sultan yang juga profesor. Makanya banyak orang-orang di luar sana yang masih menghujat kita sebagai paranormal. Besok jangan ada istilah dokter lagi, itu bahasa orang barat. Besok jangan ada istilah tabib lagi, itu bahasa Arab. Kembalikan ke jati diri bangsa. Ini bukan tabib, bukan dokter, ini adalah dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RA SQ MA, Ketua Umum Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati segenap para kiai, ustadz, ustazah yang hadir pada kesempatan ini dari berbagai pelosok Nusantara yang ada. Yang saya hormati segenap para pengasuh, para ustadz, ustazah di Pondok Pesantren Ummul Qura yang saya banggakan. Aparatur pemerintah hadir tengah kita, ada Pak Lurah, mungkin perwakilan dari camat, RW, RT, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tiada kata yang paling indah dan agung selain puji syukur kita anugerahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang senantiasa menyayangi kita dalam kondisi apapun juga. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah untuk baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia sempurna, manusia agung, idola dan teladan kita dalam segenap aspek kehidupan. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Haji Benyamin Dapni, yang tadi malam secara khusus menelepon saya agar mewakili beliau untuk halal bihalal pada kesempatan ini, karena beliau ada acara lain yang bertepatan dengan waktunya, dan insya Allah kata beliau lain kesempatan secara khusus akan bersilaturahmi pada kesempatan di tempat ini. Kemudian kami dari kepada bagian Kesra juga atas nama pribadi maupun juga pemerintah Kota Tangerang Selatan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu karim. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilaf dalam suasana masih kondisi Syawal 1443 Hijrah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang baik ini, berkumpul bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia dengan niatan yang baik, insya Allah selalu mendapat rahmat karunia dari Allah yang maha baik.
dengan niatan yang baik pula. Mudah-mudahan setiap langkah dan hajat kita Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini pula kami dari bagian kesejahteraan pemerintah Kota Tangerang Selatan menghaturkan terima kasih pada segenap para kiai, para ajengan, para ustaz dari berbagai wilayah yang ada di Nusantara hadir pada kesempatan ini. Maka kami ucapkan selamat datang di Kota Tangerang Selatan. Tepatnya ini adalah di Kelurahan Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan sekali lagi niat kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf sekali lagi jika kami selaku perwakilan di pemerintah Kota Tangerang Selatan hadir pada kesempatan ini katakanlah kurang representatif menurut harapan Bapak Ibu semua, khususnya pada Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat yang senantiasa insyaallah selalu mendapat bimbingan, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyuhun dihapunten dina segala kelepatan Bapak Kiai, mohon maaf dengan segala kekurangannya, dan sekali lagi mudah-mudahan niat baik kita pada kesempatan yang berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah amrana wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ilahi rabbi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka waridhoka wal barakata ilayya wa li hadhil jamaah. Ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dzayyan sultan ya dzal jalali wal ikram. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwata illa billahil azim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para jangan, para ustadz-ustadzah yang sama-sama kita muliakan, yang kami hormati aparatur pemerintah baik maupun sipil maupun militer, mulai dari Pak RT sampai Presiden atau yang mewakilinya yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati, ya sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Rahmat Syarif Rahmat RASU MA, yang insya Allah ya kita sama-sama mendoakan semoga beliau diberkahi umurnya, panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal. Sahabat-sahabatku yang dirahmati dan muliakan Allah, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, suri teladan kita, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap umat Islam sekalian. Amin ya rabbal. Sebetulnya saya ini kaget juga, karena sebetulnya saya subhanallah
Saya pengen silaturahim saja karena kangen ya, sudah lama memang kita tidak ya istilahnya mengadakan acara seperti ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, inilah karunia Allah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah, karena dengan terus kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya cuma minta doanya saja ya, minta doanya karena saya sekarang sedang membimbing para ojol ya, membimbing para ojol untuk apa? Duduk ngaji ya. Setiap bulan kita ngadakan pengajian para ojol dan kita baca munajat. Alhamdulillah sudah berjalan ya, walaupun Covid terus kita berjalan. Saya terus mendakwakan kitab munajat. Dimanapun saya berada saya akan membawakan kitab munajat. Kenapa? Subhanallah, luar biasa ya. Banyak hikmah-hikmahnya. Banyak hikmah-hikmahnya. Saya waktu dakwah Hongkong juga saya bawa kitab munajat. Saya bagikan kepada jamaah yang ada di Hongkong. Saya bagikan jamaah saya yang ada di Singapura supaya mereka mengamalkan kitab munajat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kitab munajat yang terus kita baca setiap hari, mudah-mudahan memberikan keberkahan buat kita yang mengamalkan. Amin ya rabbal. Dan semoga guru kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat ya, yang telah memberikan kita belajar kepada kita semua ya, diberikan keberkahan hidupnya, berkah rezekinya, sejahtera dalam keluarganya. Ini saja yang dapat saya sampaikan karena masih banyak guru-guru yang lebih pantas ya di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Masih acara halal bihalal, saya mohon dibuka pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat Bu, mudah-mudahan yang jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Ada ongkosnya? Yuk yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar pas 3 kali jawab salam, insya Allah pulang dari sini utang lunas semua. Punya utang semua kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa hamdan naimin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kita muliakan bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RA SQMA. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para guru-guru kita yang hadir, mudah-mudahan walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, mereka semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para calon-calon penghuni surga, ya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini didoain masuk surga, kayaknya aminnya malas bener ini. Ada satu di belakang kencang bener. Kira-kira mau masuk surga nggak? Besok siap?
Kalau siap kita aminin. Alhamdulillah, pada hari ini hadirnya kita di majelis yang mulia ini bukan suatu kebetulan. Ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir duduk bersama dalam rangka halal bihalal, dan sekaligus kita bertemu menyatukan visi dan misi kita di bawah naungan Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo. Saya tidak akan memberikan tausiah karena di belakang saya ini master semua. Jadi kita ngobrol aja. Kalau bicara majelis munajat, alhamdulillah walaupun belum lama ini kita kedatangan tamu yang amat cantik. Umurnya baru 19 tahun, namanya Corona. Kenal Corona? Mau saya panggil lagi enggak? Tetapi alhamdulillah majelis munajat yang ada di Bekasi Raya ini tidak pernah libur. Saya walaupun Corona tidak libur. Jadi saya ganti saja, dari setiap seminggu sekali saya ganti setiap malam Selasa Kliwon. Jadi setiap malam Selasa Kliwon kita adakan munajat, jadi gabungan. Dan majelis-majelis yang ada di Kota Bekasi khususnya juga bergabung setiap malam Selasa Kliwon. Ada yang nanya, kenapa malam Selasa Kliwon? Karena saya lahirnya hari Selasa Kliwon, jadi ujung-ujungnya kita ulang tahun setiap bulan. Amin ya Rabbal Alamin. Pada saat kita membangun, melaksanakan majelis munajat, dengan amalan munajat kita ini tentunya rintangannya luar biasa. Ketika kita berdakwah menggunakan baju hitam saja ini luar biasa. Kita siap-siap dianggap aneh, kita siap-siap dianggap berbeda dengan yang lain. Padahal yang namanya dakwah tidak usah kita bicara pada suka. Lihat kiai-kiai kita yang sudah ada, mereka pun warnanya berbeda-beda. Bener nggak? Kita kenal ada kiai dari Bandung. Mungkin kalau salam saja ibu-ibu sudah pada hafal itu. Saudara-saudaraku ya, kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan memberikan ganjaran pada kita. Betul tidak ini? Siapa tuh? Punya ciri khas apa kemungkinan kita larang? Tidak. Kemudian ada Al-Maghfurlah, almarhum Haji Arifin Ilham dengan zikirnya. Kita sudah tahu ketika beliau zikir pun dari jauh kita sudah tahu suara beliau. Subhanallah walhamdu wala ilaha wallah. Ada almarhum Ustadz JP Al-Bukhari, tarik napasnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua punya ciri khas. Bahkan ketika saya SD, speaker masjid itu ketika subuh baru salam, orang tahu siapa yang lagi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat puasa adalah membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar daripada perbuatan tercela. Masih banyak janda-janda kaya yang tua mau udah cepet. Kita ingat, bahkan maaf ketika saya memperhatikan, maaf ya takut kualat kan. Ketika guru kita Dr. Ki Haji Raden Syarif Rahmat Era, ada kalimatnya yang begitu datar tapi sulit dilupakan. Ketika sudah megang mic, santai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Benar ya gitu ya? Maaf Kiai. Artinya apa? Setiap orang punya ciri. Ketika kita pakai hitam dihina di masyarakat, ketika mengamalkan munajat dianggap aneh terus, jalan terus. Buat saya mah dihina, difitnah, dicaci maki udah biasa. Bahkan Facebook saya cuma 2 bulan umurnya selalu lenyap. Kenapa? Orang panas kalau lihat saya. Makanya kata emak saya, pakai hitam gak usah takut. Burung perkutut makan ketan hitam. Ketan hitam ditanam di dalam pasir. Jangan takut lihat yang hitam, biar hitam banyak yang naksir.
Biarin dah nenek-nenek yang naksir deh. Ya. Jadi terus sekarang alhamdulillah ojol sudah munajat, semuanya sudah munajat. Alhamdulillah dengan munajat ini saya tidak bercerita panjang hikmah dari munajat, tapi satu yang paling luar biasa, dengan munajat dipersatukan kita yang ada di mana-mana. Nih hari ini kita semuanya kumpul dari Sabang sampai Merauke insya Allah, dari Tanah Abang sampai Muara Angke. Nah Ustadz Soleh Pati, dulu saya sering lihat beliau di TV, sekarang beliau ada di depan saya. Ini hikmah luar biasa. Saya ketemu dengan Abah juga dari Klender. Ini hikmah dari munajat. Kalau kita tidak mengamalkan munajat, tidak mungkin saya ada di sini, kita semua ada di sini bertemu dengan guru kita. Maka yang terakhir nih 10 menit teman, jadi langsung gigi 3, saya minta Fatihah sekali aja. Kita doakan guru kita Dr. Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASWMA, beliau dipanjangkan umurnya, senantiasa bisa membina kita, dan yang hadir di sini semua mendapatkan keberkahan dengan wasilah munajat. Al-Fatihah Ruhil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'ulillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyina Muhammadin khairi man qad wahada wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabilal haqqi ghairu mubtadi'. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus orang tua kita bersama, guru kita tercinta Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat RASWMA beserta seluruh keluarga besarnya, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehat selalu. Bapak sekalian, saya alhamdulillah bisa mondok di Ummul Qura. Salah satu keuntungannya sampai sekarang orang masih manggil saya Abdul Hakim Abu Bakar LC. Sampai sekarang saya dipanggil Abdul Hakim Abu Bakar LC. Ditanya Hakim alumni mana? Alumni Ummul Qura. Langsung dipanggil Abdul Hakim Abu Bakar LC, padahal pondok cabe bukan di Makkah. Itu salah satu keuntungannya, walaupun saya nggak kuliah di sana. Dan saya menggunakan baju keluarga besar Ummul Qura. Oleh karena itu saya mau baca ayat berkaitan dengan Ummul Qura. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummul qura wa man haulaha. Dan demikian juga kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Qur'anan Arabiyya, Al-Qur'an yang berbahasa Arab, litunzira ummul qura, untuk memberikan peringatan kepada Ummul Qura. Waman haulaha, dan orang-orang di sekitar Ummul Qura. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turunnya berbahasa Arab dan adanya di Makkatul Mukarramah, yakni ibu kota, saudara-saudara sekalian. Dan orang-orang yang ada di sekitar Ummul Qura, yang ada di ibu kota, yang ada di Makkatul Mukarramah,
Kalau Ummul Qura kita adakan sebagai ibu kota, maka pada siang hari ini kita duduk di Ummul Qura. Wahai orang-orang yang di Ummul Qura, wahai orang-orang yang di sekitar Ummul Qura, wahai orang-orang yang di sekitar Abi, wahai orang-orang yang mengikuti Abi, litunzira Ummul Qura wa man haulaha, maka kalian yang mengikuti Abi, yang bersama Abi, di sana ada Qur'anan Arabiyah, ada Quran. Dan Abi bagian daripada al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Saudara-saudara sekalian, maka Abi mengambilnya bukan harta, tapi mengambilnya warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasul, yakni Al-Quran dan hadis baginda Rasul. Dan Abi menyusun kitab munajat, dan ini bagian daripada peringatan orang-orang yang ada di Ummul Qura, ya santrinya, ya orang tua walinya, ya alumninya, ya pada sukanya, ya orang-orang yang mengikuti abinya, bukan hanya ngambil tenar abinya saudara, tapi mengikuti manhaj dan munajat yang disusun oleh abi. Saudara-saudara sekalian, wajar yang ngomong alumni ya begini, dari orok dari sini, wah lah wajar lu marah-marah sama gua. Betul apa betul? Betul apa betul? Ingat, waman haulaha di sini siapa saja saudara-saudara sekalian. Kita dulu ingat bagaimana perjuangan Abi luar biasa. Kalau sekarang banyak sepeda, masya Allah, dulu Abi itu dakwanya menggunakan sepeda, bahkan naik angkot, bahkan naik metro mini, gelantungan pergi dakwah. Perjuangan yang luar biasa yang beliau bangun ini luar biasa. Maka waman haulaha, siapa saja di sekitar Abi dan Ummul Qura, ingat ada Qur'anan Arabiyah, ada munajat. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi heran adalah ada orang-orang yang cinta sama Abi katanya, ada orang-orang yang ngikut sama Abi katanya, tapi terkadang mereka tidak sepenuhnya mengikuti munajat yang disusun sama Abi. Terkadang masih baca amaliyah-amaliyah yang lain. Boleh engkau baca, tapi Al-Quran diutamakan. Saudara-saudara sekalian, setuju apa setuju? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada pengatur waktu. Manggil saya beliau kiai, tapi ngatur-ngatur kiai. Orang-orang yang biasa ngatur kiai itu tidak banyak, minimal ada 3 lah. 1 pengatur acara, kurang ajar itu. Yang kedua tukang cukur, walaupun kiai yang dicukur, miring pak kiai, miring, mangguk. Yang ketiga tukang foto, betul, tegak, senyum, kurang senyum. Waduh, saya pernah disuruh senyum, foto nih, dipoto serius buat bender, senyum pakai senyum, gak berani saya senyum. Senyum ente maksa gua, kalau senyum kelihatan ompongnya, saya bilang. Jadi kalau bukan bidangnya jangan pernah ngatur-ngatur kiai. Yang dimuliakan Allah, orang tua kita, guru kita, pembimbing kita, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, mata Allahu bituli hayatih. Juga para ulama, guru-guru yang sama-sama hadir, semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para sahabat Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga dan keluarga besar Pondok Pesantren Ummul Qura, mudah-mudahan kita terus dipersatukan oleh Allah lahir batin. Di dunia bertemu dalam kebaikan, mudah-mudahan di akhirat kita bertemu dalam kemuliaan. Kita akan terus membangun persaudaraan, karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum.
bahwa orang-orang mukmin itu adalah saudara, maka apabila ada persoalan dengan saudara segera selesaikan. Kalau kita orang beriman punya cita-cita ingin menjadikan dunia ini damai, tapi sesama kita, komunitas kita saja belum bisa damai, komunitas kecil saja belum bisa bersatu, itu hal yang mustahil untuk bisa menciptakan perdamaian yang lebih besar. Kalau kita ingin Indonesia ini bersatu, Indonesia ini damai, maka berangkat lebih awal kita satukan Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, perkuat persaudaraannya. Jika ada persoalan kecil segera selesaikan, jangan dibesar-besarkan. Berangkat dari hal kecil itulah kita akan bisa membangun yang lebih besar, karena di hati kita sudah tertanam rasa persaudaraan. Apalagi ini kan bulan Syawal, habis Ramadan kita ya. Kalau habis Ramadan ya harus kembalilah kita, kembali ke awal, kembali ke fitrah, kembali ke suci. Puasa itu kan ada yang kayak ular, ada yang kayak ulat, kan gitu dongengnya dari dulu. Kita ini manusia nih, ada yang niru ular, ada yang niru ulat. Kalau ular puasa dia untuk mengganti kulitnya supaya terkelupas, diganti dengan kulit yang baru. Puasa itu ular, berhari-hari tidak makan, tidak minum, meren dia madatan pernah nele meren kira-kira. Tapi yang jelas dia semedi, tidak kemana-mana untuk mengganti kulitnya. Pun demikian kita umat muslim, selama 1 bulan tidak makan tidak minum, siangnya saja, malam makan minum malah lebih banyak. Tujuannya apa? Agar kulit-kulit yang kotor menjadi bersih, dosa-dosa yang sudah dilakukan diampunkan Allah. Yang membedakan adalah ular setelah ganti kulit, potongannya begitu saja, cara berjalannya ngaleor saja, tidak ada perubahan bentuk, betul. Makannya pun sama, ada kodok satu caplok sekaligus. Artinya kalau orang setelah berpuasa kelakuannya masih begitu saja, kehidupannya masih luar leor saja, keserakahannya masih tinggi, sama dengan puasa ulat. Lain dengan ulat, tahu ulat? Hileud cek uing mah. Itu pun sama, untuk jadi ganti bentuk itu puasa, menjadi kepompong. Tetapi ulat setelah berpuasa tidak seperti ular. Begitu selesai tirakatnya, ia akan keluar menjadi makhluk yang indah. Bahkan bulunya berwarna-warni, cara makannya jadi beda, tidak makan sembarang makan. Yang ia isap saripati bunga, ia terbang kemana-mana, bahkan menjadi lambang indahnya cinta yang disebut kupu-kupu. Paham? Pada suka mah nggak lama-lama kalau ceramah segitu aja ya. Kita tingkatkan persatuan kesatuan, moga-moga kita istiqamah di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang berkenan hadir. Terlebih dahulu saya ingin mengatakan banyak terima kasih atas kehadiran semua di tempat ini, meskipun undangannya sangat mendadak dan sekedar tutur tinular. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua menambah keberkahan untuk kami yang ada di sini dan juga membawa kebaikan bagi keluarga semua. Hadir pada siang ini dari teman-teman ontelis
dengan aksesorisnya tersendiri. Hadir juga di sini dari teman-teman, sahabat-sahabat lama dari tim pemburu hantu yang dulu pernah eksis di LaTV. Ada tuh Bagus Ridwan, ada Ki Soleh Pati, ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Somad Mursun Sauki yang saya panggil dengan Ustadz SMS. Juga yang lain-lainnya barangkali hadir pula di sini. Terima kasih Pak Kesra, Pak Lurah, Pak RT semuanya, dan tidak lupa ada di sini salah seorang sesepuh yang jauh dari Cilacap, Mbah Ali Ja'far. Saya tidak menduga beliau mau kesini karena memang saya tidak menghubungi secara khusus, tidak membuat undangan khusus. Dari mana lagi ini saya lupa nih. Ada yang jauh ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan Allah catat semua langkah kita sebagai ibadah. Iya, ada yang dari Jambi naik sepeda motor ya. Silahkan langsung ke depan. Katanya naik motor dari Jambi. Saya sendiri baru sampai dari Lampung barusan jam 8 pagi. Mana yang dari Jambi? Di sini aja dulu. Ini kan ada temannya sepeda ontel sama sepeda motor. Monggo sini. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tadi kita sudah banyak mendengarkan ilmu dan nasihat dari teman-teman saya, dari anak saya. Saya tidak akan banyak memberikan ceramah, cuma saya akan menjawab sebagian pertanyaan dari saudara-saudara saya. Siapa aslinya Syarif Rahmat? Kenapa? Karena penampilannya seperti ini. Bahkan di Facebook ada juga yang menggunakan foto saya, nama saya untuk penglarisan. Tidak apa-apa. Saya tidak akan marah karena sudah capek dari dulu marah terus. Saya tidak akan benci kepada orang yang menjelek-jelekan saya dengan cara apapun, karena saya sudah terlalu sering membenci. Saatnya sekarang saya memaafkan dan saya sabar. Kenapa? Karena di belakang saya banyak orang yang juga harus saya beri contoh untuk memaafkan dan sabar. Jadi tidak usah khawatir yang siang ini datang di sini, silahkan menyerang saya, silahkan membuli saya, silahkan menjelek-jelekkan saya, insya Allah nggak ngaruh sedikit pun di hati saya. Saya dibully mulai agak viral di tengah jamaah itu ketika saya bergabung dengan teman-teman tim pemburu hantu yang saat itu sedang diserang oleh sebuah majalah. Saya bilang dengan teman-teman, dan itu saya lakukan bukan permintaan tim pemburu hantu, tapi petunjuk Allah, tanggung jawab bagi orang yang tahu. Mereka tidak kenal saya kenal mereka di TV. Ketika TV masih berjalan dengan biasa, saya tenang. Tetapi begitu ada majalah yang menyerang, ada ceramah yang menyerang, saya cari, saya tulis, tidak tanggung, pemburu hantu dalam tinjauan syariat, dan saya sebarkan seluruh Jakarta. Setelah itu
kami bersama-sama, kami diskusi, bahkan teman-teman LaTV waktu itu sempat datang ke sini ngobrol, mempertanyakan keabsahan amaliyah mereka. Saya diskusi dan tolong saya bilang, LaTV jangan ikut ngomong, dengerin aja. Setelah diskusi sekian banyak, saya lebih kenal dengan beliau-beliau, saya bilang saya ikut bertanggung jawab tentang kebenaran amaliyah ini. Jadi kalau ada yang menyerang, jangan serang timnya yang bekerja dengan capek pagi, siang, dan malam. Seranglah Syarif Rahmat, saya siap. Tidak lama kemudian sejumlah majelis taklim dan masjid tempat saya khutbah menghentikan saya karena dianggap saya penganut aliran sesat. Gak masalah, saya bilang. Aku bukan makan dari masjid ini, aku bukan makan dari majelis ini, aku sudah makan sebelum kenal dengan kalian. Alhamdulillah lulus dan lolos di sini. Tapi karena riak-riak masih terus ada, saya dengan teman-teman berdiskusi, bagaimana kalau tukang nulis di majalah yang nyerang-nyerang ruqyah tim pemburu hantu, kita undang debat terbuka. Kami lakukan debat terbuka di Masjid Bani Umar. Mereka yang katanya alim, nulis di majalah dengan berbagai ayatnya, saya bilang saya sendiri akan menghadapi berapapun orangnya. Saya bilang, bukan sombong, tapi saya bertanggung jawab pada Allah. Alhamdulillah kursakmu nutong ilmune. Tak kira jero, saya kira harus menggunakan tali panjang, ternyata cuma sejengkal. Bukan untuk sombong, tapi ini tanggung jawab di hadapan Allah. Hamba Allah yang dimuliakan, ketika ada Miss World, ini baru sekarang saya buka, kontes kecantikan dunia, dan Indonesia dipersiapkan untuk jadi panitianya. Saya ditelepon oleh RCTI Group, ditelepon, Kiai Sarip, kami mau berbicara tentang apa? Tentang Miss World. Bukannya Kiai Sarip ketua umum MUI. Saya bilang, ketua umum dari mana? Saya mah orang umum. Siapa ketua umumnya? Kiai Ma'ruf Amin. Bisakah Kiai Sarip menghubungi beliau? Bisa. Karena beliau seperti ayah saya sendiri. Walaupun sejak jadi wapres nginjek sekalipun saya tidak pernah rumahnya. Itulah pada suka. Kalau orang biasanya ketika keluarganya jadi pejabat, gurunya jadi pejabat, temannya jadi pejabat, datang mondar-mandir mengajukan proposal, pantang bagi Syarif Rahmat menginjak keluarganya sekalipun kalau sudah jadi pejabat. Sebab itu artinya mengganggu negara ini. Alhamdulillah. Hamba Allah muliakan, saya telepon beliau, Pak Kiai dari MNC Group ingin bertemu dengan Kiai. Kiai Sarip ikutlah, boleh. Akhirnya kami ngajak teman waktu itu yang ada, Eko Bando, supaya jadi saksi bahwa saya seadanya. Kami bertemu di Arya Duta, makan di meja makan, yang makannya matang di situ, makan di situ juga. Itu yang temannya Takashi Murah itu, padahal ya mahal banget. Matang situ, makan di situ, persis ayam makannya, nggak dipindahin. Apa pembicaraan kita? Saya, Kiai Ma'ruf Amin, dan teman saya Eko Bando. Indonesia akan dijadikan tuan rumah Miss World. Saya dan Kiai Ma'ruf Amin pertama kali menolak keras, tidak setuju, karena itu tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa.
Ini mulut. Tapi kita kalau menolak ini akan dikucilkan oleh 180 negara. Hanya saya bicara berdua dengan Kiai Ma'ruf. Bagaimana istihad pandangan Kiai? Kami sepakat bahwa miswud boleh diadakan di sini, tapi hanya judulnya dan isinya perkenalkan budaya bangsa dan tidak ada pakaian renang. Sudah kami pulang. 2 minggu kemudian Ibu Nyai Ma'ruf Amin sakit, dirawat di MMC. Para pimpinan TV kontak saya lagi. Saya bilang, Pak Kiai Ma'ruf, ayo kita ke sana di kantor Jalan Kebon Sirih, lantai 26 kalau tidak salah. Kiai Ma'ruf bilang, Ki Sarip saja yang berangkat, wakili saya karena ibu sedang sakit. Orang ini yang berangkat. Saya perang sendirian, ditemani oleh Erik, keponakannya Bu Hari yang sekarang jadi lurah. Waktu itu masih belum apa-apa. Di meja bundar di lantai 26 Bon Sirih, para direktur. Saya tahu semua kartu namanya saya pegang. Mungkin ada pikiran, kalau direktur di televisi, manajer di televisi sudah ngasih kartu nama, gak sulit minta acara. Demi Allah saya tidak lakukan itu, karena saya tahu yang saya kerjakan bukan untuk orang ini. Dilaporkan, Kiai Sarip, apa yang diusulkan oleh MUI kemarin bersama Kiai Ma'ruf Amin, bahwa miswud harus menjadi ajang penampilan karya dan budaya bangsa serta tidak ada pakaian renang, disetujui oleh miswud. Saya diajak keliling, kemudian bikin statement, dan itu yang saya sampaikan. Dilalah sama statementnya dengan Ibu Sinta Nuriyah, istrinya Gus Dur. Baru saja pulang berapa hari, saya kedatangan orang yang bawa tulisan tentang jeleknya miswud. Ada gambar perempuan setengah telanjang, disampaikan ke saya oleh tanda petik Ustadz ini. Saya bilang, saya baru kali ini melihat gambar telanjang seperti ini. Berarti kamu hampir tiap hari semua. Kamu tahu apa yang kami bicarakan? Tunggu selesai dulu. Kalau sudah selesai, kamu kesini. Saya sebenarnya tidak ingin marah, cuman gagahnya, petantang petentengnya, Kiai Sarip kenapa gini. Bawa gambar porno. Saya bilang, kali ini aku lihat gambar porno dan kamu pasti sudah setiap hari semua. Ada juga pimpinan MUI, doktor yang telepon saya, Kiai Sarip gini. Saya agak kasar, goblok, saya bilang. Kalau sama Kiai boleh ngomong goblok. Anda ketemu di sini, bicara dengan baik, tak layani. Ngeyel, saya tanya, Anda tahu nggak siapa yang memutuskan seperti itu dengan saya? Kiai Ma'ruf Amin. Diam dia. Anda ngomong karena Sarip Rahmat yang bicara. Tapi kalau Anda tahu konsep ini peperangan kita di MUI bersama teman-teman TV, bersama teman-teman miswud, Anda pasti akan mengatakan sama dengan saya. Saya lakukan ini untuk negeri saya. Oh, dapat uang, saya bersumpah demi Allah, 1.000 rupiah pun orang ini tidak dapat. Untuk dihinakan orang, saya bilang boleh hina Sarip Rahmat, tapi jangan biarkan negaranya hancur, dan aku akan lakukan apapun untuk negaraku.
minta dihargai, ngapain pula dihargai? Hamba Allah yang dimuliakan, beberapa kali teman-teman dari tim SES, nggak saya sebut, ada yang datang ke rumah agar supaya saya ikut-ikutan menjadi dai yang promosi calon-calon. Saya bilang mohon maaf, Syarif Rahmat ini tidak ada harganya, lemah imannya. Kalau saya tampil membela seorang calon pimpinan negara atau apa saja, maka saya akan kehilangan idealisme iman saya. Sebaliknya, calonnya tidak akan beruntung dengan datang saya karena saya tidak bisa mengundang suara. Hamba Allah yang dimuliakan, ini Syarif Rahmat. Pasti orang akan merasa rugi banget ya jadi orang. Ketika orang ngantri, ini malah delek sendiri, ora popo. Ketika rumah saya yang dibikin hampir 10 tahun baru selesai itu, karena itu dulu pesantren bambu, Hakim Bima tadi mondok di situ, Muslim Hakim mondok di situ. Saya ngutang selama 7 tahun lebih kurang tanah itu. Biasa aja teman-teman tim pemeruhan itu mendoakan, kiai-kiai yang datang mendoakan. Terakhir Haji Mahali dengan Pak Ali ya menawarkan pingin membuatkan daun pintu. Saya terima kasih, tukang ukir Jepara membuatkan daun pintu. Tapi saya bilang, saya mau dibuatkan dan disumbang asal gambarnya saya yang merekayasanya. Inilah rumah saya. Orang bertanya, kenapa lambangnya Ka'bah? Dia adalah persatuan umat Islam seluruh dunia. Apapun mazhabnya, apapun ormasnya, apapun alirannya, pasti semua menghadap Ka'bah. Pintunya di atasnya syahadatain, tegas kami adalah orang Islam. Lalu di pojok 4-nya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu adalah khilafah dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas saya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak akan pernah ragu-ragu di depan siapapun saya katakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu di tengahnya ada merah putih. Ya, saya memang Islam sepenuhnya, tetapi Indonesia seutuhnya. Merah putih. Dan di tengahnya terakhir ada Lurah Semar Bodronoyo. Artinya apa? 2. 1, makhluknya tradisional. Saya dan teman-teman saya sehebat apapun, jadi profesor sekalipun, dia tidak boleh kehilangan jati diri bangsanya sebagai orang tradisional. Dan yang kedua, Semar itu tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan apa-apa, walaupun aslinya dia harusnya menjadi orang terbesar dan tertinggi, tapi dia terima di bawah, mengabdi kepada orang-orang yang sebetulnya di bawah pangkatnya. Pangkatnya tidak ada. Selalu bicara baik, selalu bicara santun, selalu bicara sopan dan melayani, walaupun tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya pangkat apa-apa, bahkan tidak dihormati oleh siapapun. Tetapi ketika negara sedang berhadapan dengan kejahatan-kejahatan di mana para satria dan rajanya tidak mampu lagi menghadapinya, Lurah Semar menekung semeti bermunajat kepada Allah, merubah dirinya menjadi satria yang paling sakti, dikalahkan semua musuh-musuh negaranya. Akhirnya negaranya merdeka, bebas dari kejahatan-kejahatannya. Kaget sang raja, kaget para satria, siapa gerangan
bukan satria yang baru muncul ini, dia kembali balik rupanya aslinya, tampil kembali Lurah Semar. Mohon ampun, saya Lurah Semar sebetulnya, kok bisa berubah? Kepentingan negara saya harus berubah penampilan. Selesai negara kembali diserahkan kepada sang raja. Bagaimanapun perjuanganku, aku adalah hambamu, bukan siapa-siapa. Monggo sugeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Monggo panjang, monggo, monggo, monggo. Kanjeng Pangeran Mas'ud, Masya Allah. Monggo Mas, baik, monggo langsung aja. Ini dari FKPPAI, Forum Komunikasi Keluarga Paranormal Penyembuh Alternatif Indonesia. Nah, di situ sama-sama beliau masih oke. Monggo. Kenapa beliau datang di sini? Mulai sahabat-sahabat saya hari ini, sejak sekian tahun yang lalu, saya diminta untuk menjadi salah seorang penasehat di gabungan para dukun se-Indonesia. Saya bilang, selama masih ada Indonesianya, kalaupun nanti ada setan di Indonesia, saya siap jadi penasehatnya. Dan kemarin baru saja pelantikan ketua umum baru, saya dengan beliau, sambutan saya begini: jangan tanggung, semua bahasa yang mengaruh biru merusak keaslian Indonesia sedapat mungkin dibuang. Besok jangan FKPPAI, saya bilang, tapi apa? Persaudaraan Dukun dan Pengobatan seluruh Indonesia. Saya tidak malu disebut dukun. Beliau tahu, besok jangan ada istilah dokter lagi, itu bahasa orang barat. Besok jangan ada istilah tabib lagi, itu bahasa Arab. Kembalikan ke jati diri bangsa. Ini bukan tabib, bukan dokter, ini adalah dukun. Dan tahukah kita saudara-saudara, di Indonesia ini ada beberapa istilah yang sampai hari ini mesti mulai kita pikirkan kembali. Ada sekolahan, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. School itu bahasa Inggris. Ada madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ada jamiah. Madrasah itu adalah bahasa Arab. Perlu kita pikirkan, yang masih Indonesia tinggal dua, padepokan dan pecantrikan. Mungkin satu saat istilah itu yang kita pakai. Karena apa? Ketika muncul bahasa-bahasa asing dan kemudian menguasai negeri ini, pertarungan antar bahasa asing itu akan menyebabkan kita yang terinjak-injak dari medan pertempuran. Itu usul saya kemarin. Saya tidak tahu karena Dewan Pembina, Dewan Pendiri itu yang punya kekuasaan untuk berubah, tapi saya ingin besok tidak ada FKPPAI, yang ada Persaudaraan Dukun dan Penyembuh Indonesia. Kira-kira teman-teman setuju nggak ini? Yang setuju bukan dukun, malah kan repot. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, banyak juga yang bertanya kepada saya, Syarif Rahmat ini ngajinya di mana? Agamanya kayak cangkokan. Tidak. Saya katakan tadi, Islam sepenuhnya, Indonesia seutuhnya ISIS. Ini punten Pak kasih. Mungkin Pak Kesra belum tahu, dari orang-orang yang gak jelas potongannya inilah
pada suka telah mendapatkan rekor muri dunia pertama sebagai padepokan yang mengangkat air dari kedalaman 200 meter. Ya kita syukuri. Kemudian ada juga yang bertanya siapa guru-gurunya. Ini supaya kita jadi tahu bahwa orang bodoh ini gurunya pinter-pinter dan bersih-bersih. Yang terakhir sajalah yang saya sebut. Untuk tafsir guru saya secara khusus pernah digembleng 6 bulan tidak pulang ke rumah. Profesor Dr. Quraisy Shihab itu guru saya. Menurut saya beliau guru tafsir terhebat se-Asia. Untuk ulumul Quran saya punya guru Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar. Untuk guru fikih yang juga 6 bulan gembleng saya, kita punya Dr. Satria Effendi almarhum. Untuk bidang tasawuf saya punya guru banyak, salah satunya Dr. Najib Mukhtar, seorang sufi. Dan kalau anda ingin tahu Torekoh dari mana kenal, saya juga muridnya Abah Anom, Torekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Tasikmalaya. Saya juga diamanati oleh Kiai Sobrowi, temannya Abah Anom, khusus jam 1 malam penyerah terimaan tongkat diserahkan ke saya, batunya masih ada di rumah. Guru tahfidz saya, karena saya juga jelek-jelek menghafal Al-Quran di PT IKI, ada di sana Kiai Rusdi, muridnya Mbah Arwani Kudus. Ada di sana Kiai Fatoni, muridnya Kiai Najib Kerapyak. Dan di sana ada Kiai Muntaha almarhum. Sanad mereka adalah murid-murid Mbah Munawir Kerapyak. Mbah Munawir adalah Imamul Qurra di Indonesia. Jadi kalau anda bertanya tentang buruknya Salib Rahmat, boleh kau hina Salib Rahmatnya, tapi mikir-mikir ada gurunya di atasnya. Hamba Allah yang dimuliakan, itu sebahagian kecil guru-guru saya. Bahkan untuk melanjutkan pengabdian bersama-sama seperti ini, secara khusus beberapa guru menitipkan ke saya. Di antara guru yang terakhir menitipkan perjuangan adalah Kiai Haji Abdul Hayy Naim, yang secara khusus menyerahkan tongkat perjuangan dengan berjabatan tangan, bahkan ada videonya. Kemudian hadis musalsal, Ustaz Lukman saksinya, malam Idul Fitri Kiai Sidik Fauzi menyerahkan tongkatnya juga ke saya, melanjutkan ke saya. Hamba Allah yang dimuliakan, guru-guru kami orang-orang baik, walaupun saya sama sekali tidak ada potongan baik. Saya belajar bukan di satu faham. 3 tahun saya sekolah PUI yang bermadhab Wahabi. 2 tahun saya di Darussalam Ciamis yang berhaluan sebahagiannya Persis. Dan hanya setahun saya di Al-Ma'arif Nahdlatul Ulama. Di otak ini semua ramuan ada. Ada sate Madura, ada rendang Padang, ada soto Betawi. Jangan pernah anda paksa saya katakan yang enak adalah yang ini, karena aku ingin bilang semuanya baik, tapi asal anda tahu makananku adalah yang ini. Kita tidak boleh benci mazhab Hanafi, kita tidak boleh benci mazhab Maliki, kita tidak boleh memusuhi mazhab Hambali. Karena apa? Mereka semuanya sama dengan Imam Syafi'i, merujuk kepada Al-Quran. Tetapi ketika orang ribut mempersoalkan perbedaan, maka saya kibarkan, ini yang mempersatukan mereka, kitab suci Al-Quran. Ketika ribut di bawah, larilah kau ke atas, pegang Al-Quran. Ketika orang bersaing tentang macam-macam bacaan, bacalah yang ada di dalam Al-Quran. Itulah kitab munajat. Hamba Allah yang dimuliakan, dan tentu saja selama saya bergaul dengan Bapak Ibu semua, tanpa terasa entah sudah berapa tahun, mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan,
pada saudara-saudara semua, apalagi kadang-kadang kalau undang sesukanya, dan saya memang sering mengatakan jangan tanggung bersaudara. Ketika sudah bersaudara, saya bilang baikmu aku ikut gembira, susahmu pasti otakku ikut mikir menyelesaikannya. Jadi ketika ada melihat sedikit kekurangan, saya akan lebih kasar daripada kepada orang lain. Kenapa? Kalian bagian dari saya. Adapun orang lain yang tidak melibatkan hatinya, tidak berikrar untuk menjadi saudara saya akan tetap santun walaupun dia berbuat salah. Tapi kalau saudaraku, aku akan lebih keras, sebagaimana akan lebih semangatnya aku mengobati anak-anakku. Ada memang orang yang saya delete handphonenya. Banyak yang tidak tahu. Sebetulnya saya tidak mau komunikasi dengan handphonenya, aku ingin datang orangnya. Akan berbeda rasanya. Ada juga yang bertanya, kenapa Kiai Syarif Rahmat kok seneng ngontel? Memang ini hobi saya dari dulu dan di sini ada pelajaran. Sepeda itu ikut berjuang, kalian belum tentu ikut berperang. Kita menghargai perjuangan. Insya Allah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat, kuncinya satu, jangan tanggung bersaudara. Ketika kau tanggung bersaudara, maka kau takut melukai, padahal di situ ada bisul yang harus dibuang. Jangan ragu-ragu. Kemudian tentu selama bergaul, saya dan keluarga banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan. Di kesempatan yang baik ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mempersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Dan percayalah, di ruangan hati saya, di dada saya, sudah tidak tersedia lagi walaupun hanya 1 ons sakit hati, sudah tidak ada. Semuanya sudah saya maafkan tanpa harus meminta lebih dari itu. Insya Allah saya masih mau memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita semua. Hamba Allah yang dimuliakan, saya ingin sebenarnya berkeliling, saya ingin mengunjungi semua, tetapi waktu yang sempit ditambah dengan banyaknya teman yang datang telah menyebabkan saya tidak bisa berkunjung. Bahkan subhanallah, karena semangatnya saya bersaudara dan berteman, ada teman senior PT IKI ngundang ceramah saya. Mendadak dia tanya, kira-kira ada waktu nggak ke Jawa Tengah? Kapan ke Jawa Tengah? Maksudnya nanti sekalian ke rumah saya, ke Solo Tigo. Saya bilang tanggal ini saya di Tegal, tapi kalau jamnya beda tak lakoni. Alhamdulillah kita bertemu dengan sahabat senior saya di PT IKI dulu, yang cukup lama nggak bertemu. Sesampai di sana istrinya bilang, sekarang mimpi saya jadi kenyataan. Kenapa? 30 tahun yang lalu ketika Kiai Syarif belum menikah, masih di PT IKI, saya pernah bilang sama suami, kapan ya bisa ngundang Syarif Rahmat? Sekarang terjadi, alhamdulillah. Hamba yang dimuliakan, inilah persaudaraan kita. Mohon dijaga, mohon dijaga. Boleh ngomongin saya, boleh, asal niatnya kebaikan. Saya akan tegur siapapun juga demi kebaikan dan perbaikan kita semua. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Kata Nabi Yusuf, hari ini sudah tidak ada persoalan di antara kita. Kecewa, benci, marah, ngomongin jelek, itu sudah lewat. Dan hari ini hanya satu, kalian kumaafkan dan aku akan mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Jadikan ini kelakuan kita, jadikan ini tradisi kita, dan jadikan ini hidup kita. Maka barangkali baru tahu kenapa setiap kali perpisahan saya selalu mengatakan saya minta dimaafkan, karena khawatir selama bicara mungkin ada kesalahan-kesalahan. Hamba yang dimuliakan, saya juga mengundang semua teman-teman untuk nanti tanggal 14 Agustus insya Allah kita akan ngontel dengan Kapolda. Pak Kapolda sudah siap. Pada suka cuma punya keinginan
nanti kostinya di depan ya. Terus ada lagi kita punya namanya Mustika Ratu. Itu saya bikin nama Mustika Ratu, singkatan dari Munajat Sepeda Tua Indonesia Karageman Setu, Mustika Ratu. Kita juga bikin di Pagedangan namanya Kondangan, Komunitas Ontel Pagedangan. Yang belum saya tidak tahu, mungkin ada Konde, Komunitas Ontel Depok. Dan di sini kita bikin Spontan Sepeda Ontel Tangerang Selatan. Kita perbanyak wadahnya, kita perbanyak mereknya, tapi semua itu menuju kebersamaan. Dan saya sudah bicara dengan Pak Wali Kota, juga Ketua DPRD. Saya minta selesai corona dari depan kantor Wali Kota muter sampai ke Victor, balik 19 km, mohon untuk ada Car Free Day untuk ngontel semuanya. Supaya apa? Ketika kita ngontel, di pinggir-pinggirnya banyak ibu bapak yang berjualan gorengan, serabi lain sebagainya. Saat kita ngontel, sebenarnya tanpa terasa kita sudah berbagi kebahagiaan pada orang lain. Kita juga sudah minta kepada para tokoh di Cogreg, di situ ada danau, ada setu yang besar yang bagus. Saya sudah tugaskan waktu itu Ananda Awang untuk bicara dengan lurah dan lain sebagainya. Kita akan adakan lomba rakit suami istri. Jadi nyebrang ke tengah pulaunya pakai gedekan gedebong pisang, tapi suami istri. Insya Allah kita siapkan hadiahnya. Alangkah indahnya jika satu saat ke tempat lomba itu kita ngontel bareng. Masya Allah. 14 Agustus Pak Kapolda sudah siap dan sepedanya akan diservis di Pamulang insya Allah. Jadi nanti startnya dari halaman kantor Polda, kita rutenya ke Taman Pahlawan, kemudian ke Pangeran Jayakarta, Kota Tua, dan balik ke kantor Polda. Di halamannya kita akan ada upacara kecil-kecilan di situ. Lalu Syarif Rahmat ditanya, perlu nggak ada ceramah Kiai Syarif Rahmat? Tidak perlu, ini ngontel, yang ngontel nggak ada ceramah-ceramahan. Satu yang saya inginkan, mana wajah Indonesia yang beragam itu, ingin kulihat di satu tempat mereka bersama-sama. Jika sudah selesai bersatu, sudah selesai mereka akur, selesailah tugas kita. Tidak banyak yang kita cari. Demikian saja barangkali sambutan saya pada siang hari ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua tetap dipersatukan dalam persaudaraan, bersatu dalam kebaikan dan kebajikan. Tidak boleh pulang, dan batal saya maafkan kalau pulang sebelum makan. Terima kasih buat teman-teman. Ustadz Fadil Wianto ini penceramah spesialis TKW, makanya kurus, perempuan mulu yang diurusinnya. Kemudian juga Ustadz Saidi Manaf atau Cuba Hireng, terima kasih. Kemudian terima kasih Bagus Salim Idrus, ini juga pada suka yang cukup lama murtad. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Dan anak saya Ustadz Hakim, siapa? Ananda Ustadz Hakim Abu Bakar, saya panggilnya Ustadz Bima saja supaya singkat ya. Ustadz Bima, kenapa? Bima auhayna ilaika, dengan apa yang kami wahyukan padamu. Ini Gus Mehmet sini deh, ini juga insya Allah tahun depan resmi jadi penceramah. Sekarang belum, walaupun sudah ceramah tapi belum diresmikan. Kalau tahun depan kan sudah besar dikit ya. Kalau nggak kasih itu, kursinya mana? Mau nggak mas? Oh, asma panjenengan sinten? Pasti ini bukan dari Jambi tadi. Oh, okay. Oh, masya Allah, ini Mas Lili ini yang naik motor sampai naik haji di Mekah. Masya Allah,
Dulu ada satu lagi dari Jawa Tengah, dari Pekalongan, jalan kaki Mas Hamim, mampir ke sini, pamitan, mau jalan kaki sampai Mekah. Alhamdulillah sampai juga. Saya tidak nyuruh jamaah naik haji jalan kaki semua, lah modar aku sing ketempuhan. Hatur nuhun, Ajeng Endang, jauh Ajeng Endang ini mungkin belum ada yang kenal Ajeng Endang. Saya tadi lupa, Ustaz Solepati mbok dilukis, siapa tuh nanti kelihatannya kayak keong kabeh. Monggo ke sini, berdiri sini. Sok, ini orang pulang, sudah berapa lama pulang dari Mekah? Izin Pak Yai, jadi berangkat kami Ramadan tahun 2019, kemudian nyampe di Saudi, masuk Saudi itu pas tanggal 1 Januari 2020, meninggalkan Saudi tanggal 9 Januari, jadi pas 8 bulan sama anak saya yang kecil tuh. Balda mana? Balda berdiri, Balda. Sini sayang, Balda ke sini. Dulu waktu berangkat umurnya baru 4 tahun, ini sekarang sudah 7 tahun. Namun doanya juga Pak Yai, sekarang sedang ada 3 pesepeda yang sedang menuju Mekah, sekarang sudah di Bangkok, sedang mengurus visa masuk Myanmar dan India. Mohon doanya semoga sampai di Mekah dalam keadaan sehat dan bisa menunaikan ibadah haji tahun ini insyaallah. Ya udah. Salim sama Pak Yai dulu. Pak Yai pernah ke rumah saya tuh Pak Yai, di Jambi di Tamulu yang ngundang Pak Kiai Haji Sukron. Panjenengan pernah di rumah saya dulu. Oh iya betul ya. Iya. Pak Sukron itu ya pernah hanya cucu saya, dan sekarang alhamdulillah pesantrennya sudah maju, bahkan sudah laporan sudah punya universitas. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita untuk sampai ke tanah suci tidak butuh uang banyak, untuk sampai kepada Allah tidak harus orang kaya, cukup ingat dan ingin ketemu Allah, pasti ketemu kita semuanya. Ya ini tadi ada pejuang kita Pak Sularyo juga. Saya mohon kesediaan jam 12 kurang 10 menit, mohon kesediaan Kanjeng Pangeran Mas'ud untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya berdiri di sini. Izin memperkenalkan, nama saya adalah Pangeran Lata Adiguna Mas Utawib Jayakarta Adiningrat. Jayakarta, saya menghormati tempat di mana saya tinggal. Adiningrat, saya mendapat anugerah dari Solo. Pertama saya ingin memberikan ucapan selamat dan mohon maaf lahir batin teristimewa pada satu orang yang sangat istimewa, yaitu Syarif Rahmat. Syarif adalah seorang pangeran, seorang bangsawan juga, tapi juga seorang kiai yang hebat. Bahkan ada istilah sekarang adalah Sunan Kalijogo masa kini. Saya mohon tepuk tangan untuk Isara. Saya kenal beliau pertama kali adalah selaku pendiri dan pengurus Forum Olahraga Paranormal dan Penyembuh Alternatif, sudah lama sekali, tahun 2000-an ke sini. Beliau adalah seorang kiai yang hebat, tapi mau jadi penasehat FKPPAI, bahkan sekarang adalah pembina. Ini adalah orang langka yang luar biasa. Dan saya sendiri di Jakarta ada Kedaton Nusantara Jakarta. Kalau tadi beliau mendapat MURI, Museum Rekor Indonesia, saya atas nama Yayasan Kedaton Nusantara Jakarta dan juga Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara, dan juga saya juga sebagai Sekjen Yayasan Raja Sultan Nusantara,
di sini saya maklumatkan bahwa beliau adalah akan mendapat anugerah dari para raja dan sultan, yang teken nanti raja dan sultan yang juga profesor. Kalau kemarin mendapat muri, sekarang akan mendapat anugerah murti. Apa bedanya? Kalau muri hanya Museum Rekor Indonesia, tapi kalau murti itu Museum Rekor terhebat Indonesia. Saya umumkan di sini dan pada saatnya nanti akan saya terimakan. Jadi sungguh beliau sangat luar biasa, dan sekali lagi kepada Yang Mulia Syarif saya mohon maaf lahir dan batin, dan kepada seluruhnya kami mohon maaf lahir dan batin. Kami sementara berdiri dan duduk karena kaki saya lagi bermasalah, jadi mohon maaf untuk itu. Sekali lagi selamat Kiai, dan mohon kiranya catatan kami tentang kehebatan Yang Mulia atau Al-Mukarram bisa diterima dengan baik. Jadi ini satu anugerah yang tidak bayar tapi karena pengakuan, karena keluar biasa aja. Selamat kepada Yai Syarif Rahmat, dan sekali lagi saya sangat kagum pada hari yang di sini ternyata jamaahnya dari sepeda ontel sampai para Al-Mukarram yang lain yang sangat luar biasa. Ini kekaguman saya, dan selagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahayu. Tadi dulu kita tunggu azan selesai. Insyaallah selesai azan kita juga akan segera mengakhiri. Saya minta Gus Mehmet untuk mimpin pembacaan hadiah suratul Fatihah pada kiai-kiai yang selama ini sudah bersama beliau, guru-guru yang bersama beliau. Nanti doanya kita mohonkan kepada dua ulama kita, ada Kang Endang, saya panggilnya Kang Endang aja lah, Kang Endang, sama Kiai Ali Ja'far dari Cilacap. Yang hadiah Fatihah orang ini dulu. Al-Fatihatu ala hadiniya wa kulinatin solehaturatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususon ila ruhi Kiai Haji Muslim Rifai Mampuro bin Fulan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid bin Wahid Hasim, Kiai Haji Eri Suhairi bin Patmo, Kiai Haji Ahadiansah bin Fulan, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar bin Askandar, Kiai Haji Furqan Arif bin Arif Husain, Kiai Jais Abdullah bin Tamsir, wa aswati wa duriyati wa silsilati lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Baik hamba-hamba yang dimuliakan, saya kira ini sambutan saya pada siang hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang pulang sebelum makan terlebih dahulu, karena ketika pulang sebelum makan gagal dimaafkan. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wasir asrar wa tilagil ahyar mibtai babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa il adhar wa asabid ahyar adadani amilahi wa ibtuli. Amma ba'd. Pada yang terhormat para
guru-guru, para ustadz, dan wabil khusus, saya punya guru yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Raden Syarif Rahmat SKMA Matanallah bituli hayati amin. Dan juga yang terhormat Ketua Umum FKPPAI yang saya juga masuk di dalam anggotanya tahun 2000, yaitu Pangeran Mas'ud, Bapak Mas'ud. Dan juga ada kawan baik saya tahun 2000 Ki Sawang, subhanallah. Dan juga para guru-guru, para ustadz yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya pada beliau. Pada hari ini sebenarnya saya tidak ada maksud tujuan ingin membahas sedikit, karena sekarang ini marak ramai perdebatan antara para ulama salafi wahabi, ulama salafi al-sunnah wal jamaah, Muhammadiyah dan lain-lain di dalam YouTube. Yang tadi dikatakan oleh guru kita bahwa kita bahasa anak mudanya kita cuekin aja, masa bodoh EGP, emang gue pikirin kan begitu. Saya tidak panjang lebar bahwa tadi guru kita membahas pemburu hantu. Beliau dulu datang ke rumah saya bersama murid beliau dan juga anak saya pesantren di sini, yaitu Bagus Muhammad Farhan. Alhamdulillah sudah lulus sarjana Quran dan sekarang S2. Alhamdulillah beliau guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat menjadi dewan dakwah di tim pemburu hantu. Memang jelas banyak pro dan kontra, itu hal biasa. Rasulullah SAW dihujat, difitnah, dilempar kotoran dan lain-lain, tapi tetap sabar. Sampai malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku turunkan, aku hancurkan dengan gunung. Kata Rasulullah, tidak perlu. Karena apa? Karena mereka belum tahu siapa saya. Jadi itu satu contoh. Ini saya udah senggol-senggol aja nih, suruh turun ya. Ya pada lapar ya, nggak apa-apa. Sedikit ini. Alhamdulillah ini saya buktikan omongan guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat SKMA. Masya Allah, subhanallah, beliau tadi katakan dihujat sana sini gara-gara pemburu hantu. Ya, kalau dulu pemburu hantu itu salah, reality show-nya sudah ditegur oleh MUI, KPI, kalau nipu polisi dan lain. Benar gak? Benar tidak? Benar. Tapi subhanallah, Kiai Syarif guru kita menyusun kitab ini dalam 2 hari. Jadi dalam 2 hari, di dalam 54 kitab-kitab hadis dari seluruh mazhab diambil oleh beliau. Bayangkan, dalam 2 hari. Makanya tadi pemburu hantu dalam tinjauan syariat Islam. Ini kitabnya akan saya serahkan kepada guru kita kembali, karena mungkin udah hilang ya, masih ada apa udah hilang, jadi saya fotokopiin ya. Jadi banyak kenangan suka dan duka, kita bersama berjuang darah, menolong orang-orang yang kena santet, teluh dan lain-lain dengan darah kita. Makanya banyak teman-teman saya yang spiritual ya, atau dukun, paranormal, itu yang mati mendadak karena ngobatin orang yang kena santet itu. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil perjuangan kita ini. Kita sama-sama berdakwah
tapi dakwah kita berbeda-beda, tapi satu tujuan, yaitu ridallah, ridallah, ridallah. Nggak ada lagi selain itu. Jadi ini bukunya, ya kalau memang nanti mau fotokopi tinggal minta sama asisten, ya kan, silakan. Di dalam ini karangan guru kita, ya. Apakah guru kita ini mengarang ini asal-asalan? Kan tidak. Makanya kata guru kita, bertanggung jawab di hadapan Allah ini, kitab ini, buku ini, ya. Makanya banyak orang-orang di luar sana yang masih menghujat kita sebagai paranormal. Dan satu-satunya sekarang di Indonesia ini sudah ada di Kemenkumham dan lain-lain bahwa paranormal diakui sebagai pekerjaan. Jadi kalau saudaraku mau bikin KTP ganti paranormal sananya, bukan paranoid, ya, jangan paranoid ntar. Nah, itu diakui oleh pemerintah. Dan saya teruskan perjuangannya, yaitu saya membuka Majelis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan dari tahun 95 sebelum saya pemburu hantu. Lalu 2003-2007 pemburu hantu, ya masuklah beliau guru kita, dan sampai detik ini saya meneruskan kembali, yaitu dengan judul dengan Pemburu Hantu Indonesia. Salah ya, Pemburu Hantu Indonesia ada akte yayasannya dulu. Sekarang Yayasan Majelis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan, dan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia. Adiknya pemburu hantu. Ya, jadi saya teruskan sekarang sampai detik ini, sampai mati kalau perlu. Saya 37 tahun berkecimpung di bidang paranormal. Dulunya tukang urut. Iya, tukang urut dulunya. Dukun urut. Senggol lagi, udah lapar kali ini. Nyenggol melulu. Ini Gus Solepati. Alhamdulillah ini saudara saya Ustadz Somad mengajar kitab, ya, hadis-hadis. Subhanallah juga Gus Solepati YouTube-nya lagi tren banget dah pokoknya. Gaji per bulannya udah nggak kehitung. Ya. Saya jalankan terus juga YouTube saya, dan Ustadz Lukman juga, yang alhamdulillah ada Ustadz Aziz lagi di Tegal dan lain-lain semuanya. Ya, kirim salam buat kita semua karena beliau juga sedang sakit. Jadi saya membuktikan bahwa apa yang dikatakan guru kita inilah buktinya. Aslinya ada di saya. Aslinya masih ada aslinya di saya. Ya, ini dulu kita buat 10.000 buku ke Gramedia seluruh Jakarta, dan alhamdulillah. Jadi ini buktinya, karangan guru kita ini nyolek lagi. Ya udah, itu saja ya. Saya mohon maaf lahir dan batin, ya. Apabila ada kata-kata yang salah karena kekurangan dari diri saya, apabila yang benar hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.